Oke, di sini kita buka w3schools.com, kemudian kita pilih Learn HTML. Di sini kita pilih Bootstrap yang terbaru W5. Lalu pada bagian ini kita pilih BS5 Get Start. Buka, kita geser ke bawah, kemudian try it yourself. Setelah itu pada bagian ini teman-teman copy yang ini nih. Kita copy, lalu kita ke Visual Studio Code. Nah, kita letakkan pada bagian template yang pertama. Kita mengisi di add.pack, posisinya di header di bawah title, di bawah sini. Lalu kita paste. Kita rapikan dulu. Selanjutnya kita akan tambahkan di bagian input class sama dengan form control require. Di bagian sini teman-teman, size nya dihilangkan, ganti dengan class form control require. Kita kopikan, lalu kita taruh di bawahnya. Kita ganti size nya teman-teman. Nah, fungsi dari script yang tadi kita kopikan adalah untuk supaya di bagian itu tidak kosong, harus diisi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan button. Kita kembali ke Bootstrap, base 5 button, lalu kita akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini tersedia primary, secondary, success, info, warning, danger, dark, dan lain-lain. Primary artinya biru, secondary artinya abu-abu, success hijau, dan lain-lain teman-teman. Oke, tombol yang pertama yaitu tombol tombol simpan. Kita gunakan yang primary, jadi kita kopikan ini. Lalu ke program, pada bagian di sini teman-teman lihat, kita tambahkan seperti berikut. Oke. Nah, kemudian ada tombol batal. Di sini kita tambahkan dulu. Nah, kita menggunakan warna biru muda, misalkannya ini. Kita kopikan lagi. Kalau sudah, kita coba save, Ctrl S, dan kita jalankan. Menggunakan PowerShell. Pindah dulu rootnya, lalu kita jalankan node server.js. Bentar, masuk ke browser. Nah, setelah masuk di browser, kita ketikkan localhost 5000. Bentar, akan muncul seperti ini. Nah, yang terjadi perubahan ada di tambah data. Akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini tampilan awal. Kita masuk tambah data, maka akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita menambahkan kontainer di bagian body. Kita kembali ke program, body kita. Ntar lalu pergi lagi ke Bootstrap. Kita masuk di sini. Kita gunakan yang kita gunakan yang ini kedua teman-teman. Kita kopikan langsung. Lalu kita taruh di bawah body, kita paste di sini. Kita copy dan kita taruh di sini, teman. Kita ubah dulu. Nah, selanjutnya kita blok dari H2
ke bawah, H2 sampai ke bawah teman-teman. Lalu kita tekan tab sekali agar dia bergeser ke dalam. Lalu kita save dan langsung saja buka browser, kita refresh. Maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita sudah ada browsernya belum, kita ubah dulu. Kita masuk programnya, terus ini kita Ctrl save, lalu kita ke browser, kita refresh. Nah, maka akan jadi seperti begini teman-teman. Oke, sebelumnya ini panjang, sekarang jadi agak kecil, enggak pendek. Sekarang kita akan mengubah ukurannya menjadi lebih kecil. Caranya kita akan menambahkan kontainer di bagian body. Ntar di sini kita ketikkan di lalu kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita blok dari H2 ke bawah, lalu kita tab sekali. Karena div-nya harus di luar, jadi kita masukkan ini ke dalam. Oke, kita Ctrl S, lalu kita refresh. Bentar, kita ubah dulu posisinya. Ctrl S, kita refresh. Nah, akan jadi seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan membuat grid sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Kita enter di sini, lalu kita masuk ke Bootstrap. Pilih yang grid basic. Jadi bagian ini kita kopikan. Kita taruh di sini. Lalu kita edit ya teman. Sini kita masukkan dalam scriptnya. Oke teman-teman, jadi kita edit dan hasilnya seperti ini yang tadi. Artinya kolom kedua ini ada di dalam row, sama artinya small dengan lebarnya 6. Nah, kita Ctrl S, tekan web, lalu kita refresh. Nah, dia menjadi lebih kecil teman-teman. Nah, di sini tampilannya menjadi lebih kecil, sebelumnya panjang yang ini teman-teman. Namun dia agak bergeser ke kiri, jadi kita akan mencoba untuk membuatnya ke tengah dengan cara teman-teman kembali script, kita tambahkan pada bagian ini sebagai berikut. Lalu kita save dan kita ke browser, kita refresh. Nah, maka dia sudah ke tengah, namun kata ubah datanya belum, kita buat dulu sebentar. Nah, jadi kesalahannya di sini teman-teman. Kita masukkan H2 di sini. Nah, lalu kita Ctrl S, kita ke browser, kita refresh. Maka ubah data sudah ke tengah. Oke, kita coba kecilkan
lagi dengan cara kita rubah ini nih teman-teman, 6 menjadi 5. Ctrl save, lalu kita ke browser, kita refresh, maka akan menjadi lebih kecil. Oke, selanjutnya kita tambahkan alert. Kita masuk ke dalam Bootstrap, kemudian kita ke ini teman-teman, base 5 alert. Nah, lalu kita scroll hingga ke example atau contoh. Kita copy, nah setelah kita copy kita masuk sini, enter, kita paste. Oke, sebentar. Oke, jadi kita sudah rubah dari 6 yang ini jadi 5, artinya menjadi lebih kecil. Kita tambahkan alert, kita ulangi, kita ke Bootstrap, kita kopikan yang bagian ini, base 5 alert, lalu bagian ini teman-teman kita taruh di sini. Oke, nah di sini kita coba Ctrl S, lalu kita ke browser, kita refresh. Nah, dia di luar, jadi kita masukkan dulu H2 ubah datanya, kita tap sekali, lalu kita Ctrl S ke browser dan kita refresh. Nah, maka sudah jadi seperti tampilan. Sini saya akan rubah warnanya menjadi Ctrl S, browser, dan kita refresh. Kita taruh biru saja atau biru info, atau yang artinya biru muda. Ctrl S, kita refresh. Nah, maka akan menjadi seperti pada tampilan. Kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kita akan membuat style. Nah, sini kita masuk lagi ke dalam Bootstrap. Kita cari ini dia, base 5 import group. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari pakai yang ini ya teman-teman. Oke, kita kopikan yang ini. Oh bukan, jadi bukan menggunakan yang ini. Nah, kita gunakan yang ini teman-teman. Kita kopikan ini. Oke, di sini kita copy, lalu kita ke scriptnya. Nah, di sini di bawah ini. Oke, jadi kita taruh di bawah sini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita edit. Nah, di sini kita masukkan di dalamnya yang ini teman-teman. Kita kopikan, kita taruh di dalamnya. Kita sesuaikan posisinya teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan posisinya. Ini harus lurus. Span dan input. Step sekali. Tab harus lurus dengan di bawah. Jadi yang bagian ini kita hapus. Oke, jadi di sini kita coba save, Ctrl S, lalu kita ke browsernya, sebentar, kita refresh. Nah, akan jadi seperti pada tampilan. Kita akan buat sama di tampilan yang ini, nama kita akan buat sama seperti ID admin. Caranya teman-teman tinggal kopikan ini,
sini kita masukkan nama, terus pada bagian input tipe yang ini teman-teman kita masukkan sesuai dengan punya field nama. Yang ini kita copy saja, jadi yang ini kita hapus. Sebentar. Kalau sudah rubah semuanya, kita langsung saja teman-teman perhatikan posisinya, Ctrl S ke browser dan kita refresh, maka akan muncul seperti pada tampilannya. Oke, sekarang kita akan membuat backgroundnya. Teman-teman pergi ke body, lalu ketikkan script sebagai berikut. Nah, di sini coba kita lihat, kita Ctrl S, kita ke web, kita refresh. Sebentar, ada kesalahan ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita coba dengan menggunakan warna abu-abu teman-teman. Ctrl S save, lalu kita ke browsernya. Nah, akan muncul seperti pada tampilan. Teman-teman bisa menggunakan warna biru. Kita coba lagi. Oke. Namun kalau teman-teman ingin mencari warna, kita coba gunakan color picker seperti ini, kemudian mencari sesuai keinginan teman-teman. Lalu teman-teman sisa kopikan yang ini dan masukkan di scriptnya seperti sini. Lalu kita Ctrl S untuk menyimpan, ke browser dan kita refresh. Nah, akan muncul seperti pada tampilan. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan memberikan warna ke dalam kontainer. Teman-teman pilih sini, lalu pilih yang sebentar. Nah, yang ini teman-teman. Di sini saya ingin menggunakan misalkan yang kedua, jadi kita copy saja yang ini, copy lalu masukkan dalam script yang sebentar yang nah, lalu kita taruh di sini teman-teman. Ini nih, ini kan sudah ada. Coba kita paste, lalu kita Ctrl S, kita ke browsernya, kita refresh. Nah, bakal muncul seperti ini. Coba kita ganti, misalkan backgroundnya white, teksnya black. Oke, kita Ctrl S, kita ke browsernya dan kita refresh. Nah, muncul seperti pada tampilan. Oke, kontainernya sudah jadi. Sekarang kita coba membuat dua bagian, yaitu bagian yang ini agak di sebelah kanan dan di bagian kiri yang kosong kita tambah beberapa petunjuk. Perhatikan script berikut. Nah, kita masuk di bootstrapnya, kita pilih yang ini, base 5 grid basic, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita pakai yang ini, kita ambil depannya saja.
kita kopikan, dan kita masukkan dalam script. Jadi dia ada di kita taruh di sini teman-teman. Kita buat dulu. Sebentar, salah, harusnya di sini. Nah, sini kita buat 5, sini 7. Terus MX autonya tidak usah. Sini kita beri misalkan petunjuk. Oke, kita Ctrl S, lalu kita ke webnya, kita refresh. Nah, maka akan jadi seperti pada tampilan teman-teman. Oke, di sini kita menambahkan jadi petunjuknya H2. Kita enter, lalu kita masukkan. Terus di bawahnya ada P. Kita taruh misalkan. Kita Ctrl S untuk menyimpan, lalu kita ke browsernya dan kita refresh. Nah, setelah itu oke, jadi teman-teman kita bisa melihat tampilannya menjadi tampilan mobile dengan cara kita klik F12. Nah, lalu kita pergi ke sebentar. Bagian ini teman-teman bisa cek ini tampilan mobilenya seperti ini. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, oke, kita juga akan menggunakan fungsi script yang lainnya. Kita masuk di Bootstrap, kita coba yang ini teman-teman. Nah, contoh kalau sudah jadi akan muncul seperti ini. Oke, langsung saja kita coba buka scriptnya. Nah, ini oke, kemudian di bawah ini teman-teman, kita kopikan yang ini, kita copy. Oke, kita copy lalu kita tempatkan di bawah P yang ini, lalu kita Ctrl V untuk taruh. Sebentar, di ini kita klik kanan, copy. Nah, bagian scriptnya kita Ctrl V, lalu kita geser-geser dulu dan kita edit. Sini teman-teman taruh bebas, misalkannya informasi tambahan. Oke, hapus. Terus ini hapus. Keunggulan pub scriptnya menjadi lebih simpel ya teman-teman. Ini juga hapus. Nah, ini juga hapus. Ini kan P, hanya P saja. Oke, hapus. Misalkan informasi 1. Kita kopikan saja supaya cepat. Kita tempatkan posisinya di sini, kita seleksi dulu.
dia harus sejajar dengan P yang ini teman-teman. Oke, langsung saja kita Ctrl S dan kita ke browsernya, kita refresh. Nah, maka akan muncul seperti pada tampilan. Pada bagian informasi 1, 2. Oke, kita ulangi. Di sini sudah refresh dan muncul seperti ini. Nah, pada bagian informasi 1, 2, dan 3 atau 4, teman-teman boleh menaruh sesuai dengan teman-teman inginkan. Kita lanjut. Sebentar. Oke, coba kita tampilkan dalam mode mobile ya. Kalau kita tampilkan dalam mode mobile, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat list pack dengan Bootstrap 5. Nah, kita pilih file list pack teman-teman. Ini. Nah, sebelumnya kita buka dulu add pack, lalu kita kopikan yang ini teman-teman. Nah, kita Ctrl C untuk copy, kita masuk ke list pack. Kemudian kita taruh di kita kopikan dan kita taruh di bawah title dan kita paste. Oke, atur dulu posisi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan script untuk tabel. Kita buka di browser. Nah, kita buka di browser, lalu tampilan webnya maksud saya. Nah, seperti ini. Kita buka di browser, sebelumnya ini tampilannya. Lalu kemudian kita buka di WP School Bootstrap. Kemudian kita gunakan script basic table. Sebentar, yang ini teman-teman. Pakai yang ini, lalu kita gunakan yang kita langsung ketik saja langsung. Di sini kita ganti double border 1, kita ganti dengan class sama dengan table. Kita Ctrl S untuk sebentar. Ya, kita Ctrl S, menyimpan, dan kita coba jalankan. Kita refresh ini. Oke, jadi yang berubah adalah yang pertama, bukan div add ya teman-teman, bukan yang pada tampilan ini. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman, ada garisnya. Nah, kemudian kita ketikkan script berikut. Yaitu SM adalah small, itu artinya kecil, sedang, medium, atau biasa disingkat MD, atau extra large atau XL. Oke, di sini kita Ctrl S. Di sini kita Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kita refresh pada browser. Nah, dia akan menjadi lebih kecil. Kemudian kita tambahkan script pada bagian tabel ini. Kita buka kembali Bootstrap 5 ini teman-teman. Lalu kita pilih tabel yang respon table sebentar.
kita pilih yang responsive table, cari dulu sebentar. Ya, ini dia. Contohnya seperti pada tampilan di layarnya ini. Jadi dia kalau terlalu panjang kita bisa scroll, lalu kita kopikan yang ini teman-teman. Sebentar, kita kopikan yang ini. Lalu kita buka lagi listpak dan kita taruh di atas tabel. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Nah, kita ubah dulu. Oke, posisinya adalah tabel berada di dalam div kelas ini responsive, berarti kita seleksi pada bagian dari sini teman-teman. Sebentar, nah dari sini sampai ke paling sampai ke sini, tekan tab sekali supaya dia masuk, lalu kita Ctrl S dan kita kembali ke web dan kita refresh. Nah, kita lihat bisa di scroll. Kalau kita geser ya teman-teman, memang efeknya tidak terlihat ya teman-teman. Saat kita kasih kecil baru terlihat efeknya. Oke, seperti yang sebelumnya di add form ini, di file ini teman-teman, bodinya kita pakai yang ini kan, warna yang sama. Kita kopikan, lalu kita masuk kembali ke listpak. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, dalam body. Oke, setelah itu kita kembali ke Fpak. Saya save dulu. Kita ambil lagi yang ini teman-teman, div class container, kopikan, lalu kita kembali lagi ke listpak. Class row ini ya, yang tadi itu kita kopikan, lalu kita buka listpak. Jadi saya meletakkan H2 demo berada di dalam kontainer. Oke, H2 demo berada di dalam kontainer. Nah, di sini teman-teman. Berarti ini di H2 dan seterusnya berada di dalam bagian div. Nah, yang bagian atas. Jadi kita seleksi dari sini sampai ke terakhir. Oke, klik tab 2 kali. Oh, sekali saja. Nah, lalu kita Ctrl S, kita ke browser dan kita refresh. Nah, maka hasilnya seperti pada tampilan teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan garis di bawah 2. Kita tambahkan HR di sini teman-teman, HR. Oke, Ctrl S, lalu kita refresh. Nah, sudah muncul garis di bawah tabel admin. Kemudian pada tombol ubah, hapus dan tambahkan, data kita tambahkan warna. Jadi tombol ubah yang ini dan hapus yang ini dan juga tambah data kita tambahkan warna. Scriptnya kita dapat lihat di sini, lalu ke button yang ini teman-teman. Kita gunakan yang outline, button style outline teman-teman. Nah, yang ini. Misalkan kita
kita pakai yang primary. Sini kita kopikan ini, lalu kita taruh scriptnya di dalam list pak. Dia di sini ya teman-teman. Sebentar. Nah, dia berada di sini. Jadi kita tambahkan di sini plus sama dengan, lalu kita kopikan. Nah, oke, kita coba Ctrl S, kita refresh. Nah, maka tombol ubahnya akan muncul seperti ini teman-teman. Warna primary atau biru. Lalu kita buat sama pada tombol lain, jadi kita kopikan saja. Jadi kita kopikan saja di bawah. Sebentar. Oke. Nah, sini ada kurang plus. Kita coba ganti warna, misalnya warning, yang kuning ya. Oke, kita Ctrl S, lalu kita refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Oke. Di sini saya juga akan menambahkan di tombol tambah data. Teman-teman perhatikan script. Jadi saya mau menggunakan yang button style. Sebentar. Atau iya, button style saja. Kita pakai yang ini aja. Lalu ke sini kita ketikkan, kita tambahkan dulu plus. Oke. Oke, sebelumnya kita coba dulu Ctrl S dan kita refresh di web kita. Nah, akan muncul seperti pada tampilan teman-teman. Nah, di sini bedanya kalau diubah, yang berubah adalah outline-nya, jadi garisnya ini. Ketika kursor menyentuh baru muncul warnanya. Nah, kalau sini tidak menggunakan outline style-nya, langsung dalam kotak tambah data diberikan warna. Baik, kita lanjut. Nah, saat ini kita menggeser tidak ada penanda teman-teman. Seperti kita klik yang ini tidak ada penanda. Jadi kita akan membuat penandanya. Kita buat di dalam scriptnya yang sebentar ini tabel plus. Oke, ini teman-teman. Kita tambahkan tabel over, lalu kita Ctrl S, masuk ke dalam web kita dan refresh. Nah, kalau ini sudah ada tandanya seperti yang terlihat pada layar tampilan. Nah, ini untuk penggunaan Bootstrap. Untuk komponen yang lainnya kalian bisa tambahkannya. Nah, demikian proses pembuatan integrasi Bootstrap 5 ke Listbug. Oke, selanjutnya kita akan membuat navbar. Kita letakkan bagian di dalam body. Kita ambil masuk dulu Bootstrap-nya teman-teman. Jadi kita cari Bootstrap navbar. Ya, yang ini nih, base 5 navbar. Nah, kemudian kita pilih yang navbar with, sebentar. Ya, ini dia navbar with drop down. Kita klik try it yourself. Kita buka scriptnya. Lalu sebentar.
kita kopikan script ini mulai dari ini ya teman-teman. Kita kopikan scriptnya mulai dari sini sampai ke sebentar, sampai ke sini. Jadi script ini agak panjang ya teman-teman. Kita copy dan kita masuk ke program, kita paste nya di sebentar. Oke, kita beri jarak dulu antara body. Nah, kita paste di sini misalkan teman-teman. Nah, jarak di bawah juga kita beri jarak. Oke, kita edit dulu. Jadi kita buat dulu ini, kita edit sebentar, plus bentar. Nah, teman-teman lihat posisi huruf A harus di dalam div yang di atas. Ya, kita tag lagi. Ini buttonnya juga. Ini sini kita hapus dulu. Sebentar. Sini kita misalkan taruh akademik. Oke, lalu di bawah button ini hapus. Ini spellnya kita masukkan lagi spellnya di dalam button seperti ini teman-teman. Lalu buka kurung, tutup kurung di sini. Satu buttonnya kita hapus, kemudian div-nya harus sama dengan button. Kita edit dulu ini. Div yang di atas, teman-teman perhatikan posisinya. Terus ini juga harus di dalam UL, teman-teman harus perhatikan posisinya. Oke, kita edit dulu, dipercepat dalam video ya. Misalkan di sini daftar user, ini hapus. Yang kedua kita taruh misalkan profil. Sudah ya, kita taruh profil spasi, hapus. Terus yang ketiga
atasnya. Oke, kita lanjut. Setelah itu teman-teman perhatikan posisinya. Taruh satu misalkan, kedua juga begitu posisinya, teman-teman perhatikan ini. Bentar. Oke, yang dalam misalkan 1, 2. Kita hapus sisanya, perlu kita atur posisinya teman-teman. Oke, kita lihat baik-baik posisinya. Jadi div yang ini harus sama dengan, maaf maksudnya div yang ini teman-teman, itu harus sama dengan div yang di bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kita sekali lagi gue ingatkan, perhatikan posisi kiri kanan atas bawahnya. Oke, kita langsung Ctrl S, kita menyimpan, kemudian kita ke browser, kita refresh dulu. Oke, ini mesti jalankan ya teman-teman, jangan refresh. Ctrl C, kita jalankan. Nah, baru ke browser, kita refresh. Oke, sebentar, ini ada salah posisinya teman-teman, kita atur dulu. Sebentar. Dan kita atur dulu posisinya, kita buat seperti tampilan. Nah, tarikan awalnya di sini, step sekali. Navnya sudah lurus dengan tadi, kita Ctrl S, kita coba browser, kita refresh. Nah, masih salah posisinya teman-teman, kita lihat lagi. Oke, jadi di sini kita harus di dalam. Tab. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, udah jadi nih teman-teman navbarnya. Nah, seperti ini tampilannya sudah jadi. Kita geser halamannya ke bawah, maka navbarnya juga akan hilang. Di sini juga ada pilihan untuk submenu 1, 2, 3. Oke, coba ganti warna navbarnya sebentar. Misalkan ini teman-teman. Baik. Atau kita gunakan color. Ini kita copy saja. Nah,
sekarang kita perhatikan di sebentar bagian fix navigation. Kita cari dulu. Oke, ini teman-teman. Lalu kita kopikan yang ini ya, fix stop. Copy, lalu kita tambahkan di list path bagiannya yang sebentar. Oke, yang ini kita taruh di sini. Yes, stop. Kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan, lalu kita refresh. Ada salah sebentar. Tunggu dulu. Kita Ctrl S. Bisa jalankan dulu teman-teman karena ada error tadi. Ctrl C. Nah, ini kita refresh. Oke, akan muncul seperti ini nih. Kita ulangi lagi. Tadi di sebagian sini kita tambahkan fix set top. Nah, kita Ctrl S dan kita refresh. Akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi saat kita geser baru ada efek dari script yang kita tambahkan, kita rasa. Nah, untuk mode mobile kita tekannya. Teman-teman bisa cek sini. Klik yang ini, akan muncul seperti apa tampilannya. Kita kembali. Oke. Nah, selanjutnya untuk daftar user teman-teman. Kalau kita klik daftar user, maka yang akan saya ulangi. Jika kita klik daftar user, maka yang keluar akan ini adalah ini, seperti yang terlihat pada tampilan. Langsung saja. Jadi kita akan kembali ke script. Nah, tanda pagar yang ini teman-teman, saya tandai. Tanda pagar yang ada dalam script adalah untuk menunjukkan rutenya. Nah, untuk melihat rutenya kita lihat di file server yang ini. Misalkan saya akan tunjukkan. Nah, ada slash, ada slash add, ada slash delete dan lain-lain teman-teman. Ada edit. Oke. Kembali ke list path. Bukan dilihat dari nama file ya teman-teman. Oke. Jadi kita ubah tanda pagar pada bagian navbar data user seperti ini. Misalkan ini kita ganti ke slash add. Nah, lalu kita save dan kita refresh. Setelah kita refresh, kita coba klik di data user, maka akan muncul halaman seperti pada tampilan. Dan kalau kita klik batal, akan kembali. Nah, kemudian kita akan menambahkan modal. Misalkan kita klik di menu profil teman-teman, pada navbar maka akan muncul sebuah modal. Caranya dapat dilihat seperti berikut. Kita buka bootstrap-nya, lalu kita pilih bootstrap modal. Sebentar kita cari yang ini, lalu kita cari yang
saya soundtrack modal. Kita buka scriptnya ya teman-teman. Lalu pertama kita kopikan yang database modal sampai ke sini. Kita copy kita copy yang saya seleksi di layar, kita kopikan, lalu kita letakkan di list box. Kita taruh di bagian A, selanjutnya kita taruh di sini. Kita kopikan di sini teman-teman, seperti ini. Jadi misalnya modal profil namanya. Oke, setelah itu kita akan menambahkan script modulnya di bagian ini ya teman-teman. Kita kembali ke script, lalu sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini kita mengkopikan script yang ini ya teman-teman. Nah, kita kopikan Ctrl C dan kita masukkannya di list box bagian yang ini teman-teman. Nah, di sini gue sudah edit ya teman-teman. Jadi edit seperti ini. Kita coba saja langsung. Jadi awalnya di sini kita copy yang tadi script di W3 School Bootstrap 5 base 5 modal ya teman-teman, taruh di sini, kemudian edit seperti ini, seperti pada tampilannya. Oke, kita langsung saja sudah save dan kita coba jalankan ya. Nah, kita pindah rootnya dulu. Lalu cd call admin kelompok 3. Nah, kita jalankan node server.js. Setelah itu langsung masuk saya di browser, kita ketikkan localhost 5000, enter. Nah, kita cek di profil nih teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti pada tampilan seperti ini ya modalnya. Oke, di sini langsung saja saya akan tunjukkan scriptnya ini dari list box dulu, secara perlahan sebentar. Ini script lengkapnya. Lalu yang pertama tadi kita isi di list add pack, di add pack. Seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, itu adalah script-script yang tadi sudah kita isi, yaitu script add pack dan juga ada script list pack. Nah, demikian dalam video kali ini. Terima kasih.